pikirannya. Mereka filsafatnya juga sudah tinggi. Dan mereka juga adalah orang-orang yang kaya dan mampu. Tetapi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Korintus, terlebih yang sudah masuk, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka semua berlatar belakangkan dari penyembahan berhala. Dalam penyembahan berhala ini mereka menyembah, membuat persembahan daging, dan setelah dipersembahkan daging itu di tengah-tengah kuil kepada berhala, kepada Allah lain, yang menjadi pertanyaan, bolehkah dimakan persembahan tadi? Bolehkah dimakan daging tadi? Sementara orang yang masih lemah imannya kepada Yesus Kristus, mereka berpengetahuan, mereka mengambil daging persembahan tadi dan membawanya pulang, memasaknya bersama-sama dengan keluarga, dan ada lagi membawanya ke pekan untuk dijual. Itulah pengetahuan mereka. Tetapi itu menjadi batu sandungan kepada yang lain. Karena mereka menganggap bahwa apa yang sudah dipersembahkan itu tidak layak lagi untuk dimakan. Di tengah-tengah jemaat Korintus, bahwa orang yang sudah yakin kepada Yesus Kristus, pengetahuan yang demikian tidaklah menjadi satu dasar. Yang menjadi dasar di tengah-tengah jemaat di Korintus adalah kasih. Kalau pengetahuan yang demikian tentang persembahan dapat menjadi batu sandungan terhadap orang lain, tapi kalau kasih itu yang sangat menghimpun, mempersatukan dalam Kristus Yesus. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu cerita seorang bapak. Dia tahu bahwa ketika ada lampu merah tidak boleh dia berjalan. Ketika ada lampu merah tidak boleh lewat, dia harus stop. Dan demikianlah seorang bapak ini mengantar anaknya setiap pagi ke sekolah. Dan jarak dari rumahnya ke sekolah kira-kira naik kereta itu setengah jam. Dan bila terlambat, maka terburu-buru di tengah jalan. Suatu ketika sang bapak terlambat karena memburu waktu, lampu merah belok kanan, dia tabrak terus. Dia lalui terus karena memburu. Dia tahu itu salah, tapi dia langgar. Akhirnya di sekolah guru mengatakan kepada anaknya, kalau berjalan di lampu merah, kalau berjalan di persimpangan jalan, baik naik kereta, baik berjalan, kalau ada lampu merah tidak boleh ditabrak, tidak boleh dilalui. Lalu sang anak bertanya kepada bapak, Pak, guru kami mengatakan bahwa kalau ada lampu merah itu tidak boleh dilalui. Kalau ada lampu merah itu suatu larangan, harus berhenti. Lalu bapaknya berpikir memang itu salah untuk melanggar lampu merah. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling berhikmat, bahwa dia melanggar lampu merah adalah menjadi batu sandungan kepada anaknya.
Seorang bapak yang membuat batu sandungan kepada anaknya. Dua hal. Saudara yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah jemaat, pengetahuan semakin tinggi, pengetahuan semakin tinggi, pengetahuan semakin tinggi. Tetapi semuanya itu boleh menjadi pertentangan, boleh menjadi batu sandungan di tengah jemaat. Karena apa yang dia lakukan adalah menjadi batu sandungan kepada orang yang lemah. Tapi kalau kasih, karena melaksanakan kasih, Allah lebih mengenal dia, Allah lebih mengenal kita ketika kita melaksanakan kasih. Saudara yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini bahwa makanan tidaklah mendekatkan kita kepada Allah, tapi dengan kasih kita boleh mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saudara yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Yang terjadi batu sandungan. Nah, apakah aplikasinya itu di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau perkataan kita menjadi batu sandungan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada yang dekat kepada kita, untuk apa kita katakan, untuk apa kita lakukan? Agar supaya komunitas itu terjadi dalam kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kata dan perbuatan yang tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus, supaya di sana terjadi satu kasih. Karena kasih itulah yang mengikat dan yang menyempurnakan di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu, saudara sekalian yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Mahatma Gandhi masuk ke gereja orang yang berkulit putih di Eropa, lalu orang berkulit putih mengusir Mahatma Gandhi karena ia berkulit. Lalu ia pulang dan ia tidak jadi beribadah. Orang berkulit putih merasa membuat sandungan kepada orang berkulit hitam. Mengapa dia mesti dilarang? Lalu Mahatma Gandhi mengatakan, saya sebenarnya suka dengan pengajaran Yesus Kristus, tetapi orang Kristen yang berkulit putih membuat batu sandungan kepada saya. Akhirnya saya tidak beribadah. Saudara, Bapak Ibu saudara sekalian yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita senantiasa bukan hanya pengetahuan kita andalkan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, tapi kasih yang dari Tuhan, yang mau mengampuni, mau memaafkan, yang mau menerima rekan kita sebagaimana adanya. Tindakan kita, perkataan kita yang tidak menjadi sandungan kepada dia. Oleh karena itu, sebagaimana tema di bagian dalam minggu ini, jangan menjadi batu sandungan kepada sesama. Amin. Kita berdoa.